Sekalipun ku harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu, Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Tuhan yang tahu jalan di depanmu. Segala yang kau berbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Saya udah mulai cuma berbuat. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Tuhan yang tahu jalan di depanmu. Segala yang kau berbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Sepertinya tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang kau berbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang kau berbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Sekali terlambat pertolongan bagiku, sebab Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang kau berbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu, menopangku dengan kuasa-Mu, menopangku dengan kuasa-Mu. Mari sembah Dia, haleluya, glory, glory, haleluya. Thank you, Jesus. Tak pernah
terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku, segala yang Kau berbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku, segala yang Kau berbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Tak pernah terlambat Tuhan, pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku, segala yang Kau berbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Tak pernah terlambat, tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau terlambat. Kau topangku dengan kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik. Pertolongan-Mu tak akan pernah terlambat untuk kami. Kami yakin dan kami percaya bahwa tahun 2020 tak akan pernah berakhir dengan ketersia-siaan. Karena kami percaya Tuhan selalu beserta kami. Ya Tuhan, kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami, Tuhan yang menyiapkan hati dan pikiran kami, Tuhan yang memberkati mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sukacita? Amin. Kita angkat satu pujian, tak berkesudahan kasih setianya Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari
duduk Bapak Ibu Jemaat. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian tak sedetik pun, bahwa karyanya selalu sempurna, ajaib dan mulia. Setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya.
Tetapi pada pagi hari kami boleh bersama-sama belajar akan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur, kami siapkan hati kami belajar bersama-sama kami berbenah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Di nama Tuhan. Di nama Tuhan. Hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk beribadah. Kita sudah di minggu yang ketiga dalam bulan Desember, saudaraku, dalam merayakan Natal. Sejak tanggal 1 Desember itu sudah lagu-lagu Natal, sudah mulai terdengar. Bahkan ada yang November aja sudah pasang pohon Natal. Karena kita merasa tes puji Tuhan ya. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, karena dalam Natal kita merasakan sukacita, kita merasakan damai Natal, kita merasakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap kita sebelum bulan Desember ada sudah menunggu-nunggu ya Natal ini akan tiba. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dalam firman Tuhan. Bukti dan berita baik dalam Natal ya saudara. Bahwa kenapa sampai banyak yang menunggu-nunggu hari bulan Desember untuk kita merayakan Natal. Berita baik di dalam Natal bagi hari ini kita lihat dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10, ayat yang tidak asing lagi bagi kita ya saudaraku. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, peristiwa ini kita sudah tahu bagaimana para gembala mengalami satu hal yang ajaib, yang indah, saudaraku, di mana malaikat hadir pada mereka dan menyatakan atau memberitahukan bahwa ada satu kabar yang baik ya, bahwa juru selamat telah lahir untuk semua bangsa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, malaikat berkata, aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, kesukaan besar ini ya, kesukaan yang besar, kesukaan yang berita yang baik ini ya, yang diberikan kepada para gembala. Berita yang baik ini ya, seandainya malaikat datang mengatakan, oh sebentar lagi akhir zaman. Nah, ini adalah berita yang menakutkan ya, loh bagaimana nanti kesudahannya kan gitu. Tetapi malaikat ini menyampaikan kabar kesukaan yang besar, bahwa juru selamat telah lahir ya, untuk manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, Natal adalah perwujudan janji Allah kepada manusia, di mana Tuhan mau menggenapi akan janjinya kepada manusia ya, ketika waktu itu manusia sudah jatuh di dalam dosa. Berita baik dalam Natal yang pertama adalah Allah tidak ingkar janji, apa yang dia sudah dia janjikan dia akan tepati. Peristiwa itu terjadi dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 ketika Adam dan Hawa mereka sudah jatuh dalam dosa. Kita melihat janji Allah kepada manusia. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, janji Allah kepada manusia yang sudah berdosa oleh tipu daya iblis. Di sana dikatakan, Allah berkata kepada si ular itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah janji Allah kepada manusia ketika mereka sudah berdosa. Tuhan katakan, keturunan dari perempuan ini, keturunan dari Hawa,
yang akan menghancurkan iblis, yang akan menghancurkan ya kuasa mereka kepada manusia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini janji Allah. Dan di dalam Natal itu Tuhan menyatakan janjinya. Kalau Tuhan sudah berjanji, ya, pasti Dia akan menggenapinya. Tapi ya mungkin kita tidak tahu janji Allah itu kapan ya dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang terpenting bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji. Allah itu tidak bujukan, tidak seperti kita manusia. Karena manusia juga yang sudah di dalam dosa sehingga seringkali bujukan, seringkali tidak tepat janji. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Allah berjanji untuk menebus manusia. Dia akan menolong manusia yang sudah berdosa ini. Karena keturunan dari perempuan ini. Dan juga saudara yang dikasih Tuhan, ketika sudah berjalan manusia ini berjalan sekitar ya kelahiran Tuhan itu sekitar 4.000 tahun ya kurang lebih ya. 4.000 tahun Tuhan menggenapi janjinya. Dan sebelum Tuhan Yesus lahir juga, di dalam perjalanan umat manusia, Tuhan juga berjanji kepada para nabi, kepada para nabi di bangsa Israel khususnya waktu itu ya. Tetapi janji ini juga untuk seluruh umat manusia. Ya, kita melihat dalam Yesaya pasal yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini janji Allah dinyatakan kembali kepada para nabi waktu itu. Dan juga di dalam Nabi Mika ya, kitab Mika, bukan saudara Mika ya, tapi dalam kitab Mika Tuhan juga menyatakan janjinya ya, bahwa juru selamat itu akan datang, akan lahir. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berita baik dalam Natal bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji. Ya mungkin manusia waktu itu, mungkin hamba-hamba Tuhan waktu itu, kapan Tuhan datangnya penebusku ini, kapan Tuhan? Tetapi setiap kita melihat bahwa Allah ini tidak pernah ingkar janji. Dia sudah menyatakan janjinya kepada Adam dan Hawa, dan juga kedua ya kepada para nabi waktu itu. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi sekitar 4.000 tahun kemudian Tuhan benar-benar menyatakan janjinya bahwa Dia turun sendiri ke dalam dunia. Itu yang pertama dalam berita baik dalam Natal, bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi kita adalah anak-anak Tuhan. Kita mau belajar untuk selalu dalam diri kita ini jangan suka ingkar janji. Biarlah kita selalu menepati janji. Baik janji kita kepada Allah. Oh ya Tuhan, kalau aku sudah bisnisku sudah ini, aku akan setia. Aku kalau sudah punya mobil Tuhan, nanti aku pakai untuk pelayanan. Tetapi dipinjam, tak pinjam ya untuk mengunjungi jemaat ini. Oh, nggak bisa, bogem. Saya ada acara hari ini, ceklek. Nah, saudara, mana janjinya? Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Ini adalah janji manusia. Nanti Tuhan kalau aku sudah sukses tak bayar perpuluhan, bahkan 20% mungkin seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi apa kenyataannya ya? Seringkali manusia selalu ingkar janji, tidak seperti Allah kita. Tetapi kita mau belajar, ya kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Tuhan. Sekecil apapun itu janji ya, janji kita harus kita tepati. Sekecil apapun ya Tuhan, saya mau bayar perpuluhan Tuhan, apapun itu ya, gajian saya segini Tuhan, yang penting saya mau nurut sama Tuhan. Nah itu Tuhan suka. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan ingkar janji. Janji kepada saudara kita mungkin, oh ya nanti kamu tak bantu gini. Nah, ketika saudaranya datang, dia pura-pura ngilang, pura-pura sembunyi ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, baiklah kita belajar meneladani Allah.
Berita baik dalam Natal adalah Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan anak-anak Tuhan, mari kita belajar untuk tidak ingkar janji, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Yang kedua, berita baik dalam Natal adalah Allah itu kasih. Allah itu begitu mengasihi karena Dia menciptakan manusia itu serupa dengan dirinya, ya, sehingga Tuhan benar-benar mengasihi. Dan ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Allah sudah merancangkan bagaimana untuk menebus manusia ini kembali, ya, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kekekalan. Karena Dia tidak membiarkan, ya wis lah, wis manusia wis dosa, wis jarno wis mereka nanti binasa semua. Tidak, saudara. Allah tetap mengasihi. Dia memikirkan bagaimana caranya untuk menebus kesalahan dosa mereka, supaya manusia yang Dia sudah ciptakan dengan kasih ini akan kembali bersamanya nanti. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua berita Natal adalah Allah itu kasih. Kasihnya Dia nyatakan kepada para gembala ketika Tuhan lahir. Malaikat menjumpai para gembala ini, saudara yang dikasih Tuhan. Para gembala ini adalah mewakili, ya, waktu itu umat Israel, ya, dan sekarang bagi anak-anak Tuhan juga. Kasihnya kepada waktu itu kepada para gembala, orang Israel yang sudah dianggapnya sebagai anaknya yang sulung, ya, saudara. Dia menyatakan kepada gembala ini, Kristus sudah lahir, penebus sudah lahir. Nah, pasti gembala ini akan menceritakan kepada seluruh, ya, warga Israel. Pasti dari mulut ke mulut, aku menyaksikan, ya, aku menyaksikan malaikat itu turun dan mengatakan juru selamat sudah lahir. Dan para gembala ini enggak hanya oh iya tak malaikat, iya puji Tuhan, terima kasih. Tetapi mereka mencari buktinya, dan para gembala ini mencari, ya, tempat di mana Tuhan datang, Tuhan lahir, ya. Dan mereka menjumpai Tuhan Yesus berada di kandang, di dalam palungan. Kita melihat Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-16, bahwa gembala-gembala ini benar-benar menyaksikan apa yang sudah diberitakan oleh malaikat, apa yang sudah disampaikan kepada malaikat kepada mereka, ya. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai 17. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa ketika gembala itu sudah menemukan di mana Yesus dilahirkan, dia melihat sendiri Tuhan sudah dibaringkan di dalam palungan, ya. Dan dia tidak sendiri, karena banyak orang, banyak undangan, banyak orang juga yang datang. Di ayat 18 dikatakan, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, maksud saya di sini bahwa si gembala ini menceritakan, dan orang-orang ini juga akan menceritakan kepada semua orang-orang Israel, ya, bahwa malaikat sudah mengatakan kepada para gembala ini bahwa Yesus ini lahir, Dia adalah juru selamat, Dia akan menjadi penebus kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sehingga kasih Allah ini Dia nyatakan kepada umat pilihannya, benar-benar bahwa juru selamat itu hadir, kasihnya dinyatakan, dan sudah ada saat ini. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ya, itu terserah dari mereka semuanya, ya. Karena buktinya para nabi yang waktu itu, para orang Farisi, ahli Taurat, menolak Yesus. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, yang digarisbawahi di sini adalah Allah itu mengasihi baik umat pilihannya dan semua manusia, seperti yang janjinya kepada Adam dan Hawa dan para nabi waktu itu. Yang kedua, Allah itu kasih bukan hanya kepada umat pilihannya, tetapi kepada semua manusia. Dibuktikan melalui
orang-orang Majus. Kita melihat dalam Matius pasal yang kedua. Kasihnya kepada dunia ini diwakilkan kepada orang-orang Majus. Matius pasal yang kedua ayat 1 yang sampai kedua, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih Allah ini juga ditujukan kepada seluruh dunia, seluruh umat manusia. Diwakilkan oleh orang Majus ini. Orang Majus melihat bintangnya yang begitu terang. Kenapa orang Majus ini tahu kalau ada raja yang baru dilahirkan? Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang belajar tentang perbintangan, ya belajar tentang gambar-gambar bintang dan lain sebagainya, arti-arti bintang seperti itu ya. Dan mereka benar-benar belajar. Dan ketika nampak sebuah bintang yang lebih besar, lebih terang, ya, mereka mengerti. Oh, kalau bintang yang seperti ini biasanya seorang raja telah lahir. Gitu. Dan mereka tidak hanya belajar saja, tapi mereka mau mencari buktinya atas apa yang mereka sudah pelajari. Dia mau buktikan. Pasti kita orang Majus, kita percaya tidak hanya 3 orang ya, kata Pak Kim yang beberapa waktu lalu ya. Pak Kim sudah kasih contoh dan lain sebagainya ya. Ya sedikit kita belajar tentang orang Majus lagi pada pagi hari ini. Orang Majus ini belajar tentang perbintangan, dan ketika mereka melihat itu, mereka mau buktikan bahwa apa yang dia sudah pelajari ini benar, gitu ya. Bahwa kalau ada bintang yang lebih terang, ini seorang raja lahir. Ya. Jadi mereka bersama-sama, mari kita cari tahu ya. Mari kita ikuti bintang ini sampai di mana, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan mereka bersama-sama mencari, mengikuti jalannya bintang. Inilah saudara yang dikasih Tuhan. Untuk dunia diwakilkan oleh orang Majus. Dan kita melihat orang Majus ini ya, kita belajar dari orang Majus ini. Apa yang mereka sudah pelajari, mereka mau buktikan, mereka mau nyatakan. Demikian kita juga. Kita belajar tentang firman Tuhan, kita belajar mendengarkan tentang firman Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap detik ya. Kita harus buktikan, kita harus lakukan. Apa aplikasi dalam kehidupan kita? Apa yang sudah kita baca? Apa yang sudah kita lakukan mengenai firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa yang sudah kita dengarkan? Kita melakukan firman Tuhan memang tidak gampang ya. Dalam perjalanan orang Majus ini untuk mencari bukti juga tidak gampang. Ya. Pak Gembala kemarin sudah katakan bahwa perjalanan mereka itu jauh. Orang Majus ini ya, perkiraan sekarang daerah Iran ya Pak Kim ya, daerah Iran ya, daerah Iran ke Yerusalem. Nah, saudara yang dikasih Tuhan itu adalah hal yang jauh, nggak naik mobil ya, sama onta ya. Kalau kesel naik ontanya dinaikin, kalau udah capek duduk di onta melaku ya, jalan kaki. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya ketika mereka sampai ke Betlehem, ke tempat Yesus ya, diperkirakan Yesus sudah sekitar umur 1 bulan ya saudara. Bukan lain dengan yang gembala tadi, benar-benar masih bayi ngek ya, baru lahir ya, ditaruh di palungan. Tetapi ketika orang Majus ini sampai ke Yerusalem, ke Betlehem ya, diperkirakan Yesus sudah berusia 1 bulan ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena perjalanan mereka yang jauh, apa yang mereka pelajari, mereka mau buktikan dengan menempuh jalan seperti itu. Demikian juga dengan kita. Apa yang sudah kita pelajari mengenai firman Tuhan, kita harus lakukan, apapun resikonya itu. Ya. Menempuh jalan yang sulit, kita melakukan firman Tuhan itu sulit, tidak gampang, tidak aspun ya.
Setiap kali juga saya selesai memberitakan firman Tuhan, selalu tantangannya ada di depan. Ya. Pasti itu. Setiap kali memberitakan firman Tuhan, nanti ada aja nanti. Pulangnya itu ada aja. Entah kesabaran yang diuji ya. Buah-buah 9 ini yang diuji selalu. Entah yang damai sejahtera, sukacita. Nah itu tantangannya. Tapi apakah kita mau belajar untuk firman Tuhan? Seperti orang Majus, dia mau membuktikan, mempelajari dan benar-benar membuktikan hal itu. Dan saudara kasih Tuhan, mari kita terus belajar bersama-sama. Apa yang dipelajari itu benar dan mereka mempersiapkan perjalanan itu. Ya. Perjalanan yang sedemikian panjang ya, pasti dia nggak hanya cuma bawa roti seketul gitu, nggak mungkin saudaraku. Ya. Perjalanan mereka yang panjang, dia siapkan tendanya, dia siapkan bahan makanannya, ya. Pasti nanti kalau mereka berada di padang gurun pas tengah malam, ya, pas lapar, nggak ada orang jualan, ya. Ya saudaraku, jadi makanan mereka harus persiapkan, obat-obatan mereka persiapkan, dan satu hal yang mereka tahu bahwa apa yang mereka pelajari ini pasti nyata, ya. Mereka mempersiapkan persembahan untuk raja yang baru lahir ini, ya. Emas, kemenyan, dan mur, barang-barang yang mahal, ya. Mereka persiapkan untuk dia persembahkan kepada raja yang baru lahir. Kita juga harus mempunyai persiapan kepada Tuhan ini, saudara. Mereka benar-benar memberi yang terbaik, ya. Mereka berkorban waktu, tenaga, harta, ya, untuk mencari kebenaran, untuk dia mau menyembah kepada raja yang benar. Demikian juga kita. Persiapkan kita sebelum kita menghampiri Tuhan kita. Ya. Saya persiapan itu selalu hari Sabtu, ya. Bukan persiapan firman Tuhan, ya, persiapan mau ibadah. Hari Sabtu sudah saya rancangkan pakai baju apa gitu ya. Ya. Pakai baju apa, saya lihat dompet cukup enggak ini persembahan, ya. Harus dicukupkan untuk membawa, karena kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Saya persiapkan gerejanya, ya, karena nggak ada pengerja, saya persiapkan gerejanya, ya. Perlu persiapkan hati kita, ya. Sering kali kadang sudah Sabtu seeker sama papanya anak-anak, ya. Aduh, ini mau ibadah besok, apalagi ke pelayanan. Waduh, jangan ganggu saya mau pelayanan. Nah, saudara, kita harus persiapkan. Kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kita akan berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Seperti orang Majus ini, saudara. Mereka orang dunia, tapi mereka tahu mempersembahkan yang terbaik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bila kita belajar seperti orang Majus, mereka mempunyai persiapan yang matang. Biarlah kita juga mau mempersiapkan yang terbaik, ya. Tidak asal-asalan datang ke gereja, tangi udah kesiangan berangkat langsung mandi, udah aja ngibrit, ya. Jauh-jauh hari sudah persiapkan. 1 hari sebelum hari ibadah sudah persiapkan, supaya ketika kita menjumpai Tuhan, ya, kita benar-benar berjumpa dan mengalami perjumpaan yang menyentuh kehidupan kita. Kalau kita ibadah hanya asal-asalan, itu dilakukan oleh kebanyakan orang. Tapi biarlah kita pagi hari ini yang ada di sini, biar kita mau mempersiapkan kehidupan kita benar-benar, sehingga apa yang kita lakukan, ya, kita datang, kita memberikan waktu, pulang nggak bawa apa-apa. Kalau kita ibadah itu, saya dan keluarga, ya, keluarga dari ibu saya khususnya, ya, saudara. Kalau mau ibadah memang benar-benar mempersiapkan diri, ya. Karena kita itu seperti orang Majus ini, kita mau bertemu dengan Raja, loh. Ya. Apalagi kita tahu, kita bertemu dengan Juru Selamat kita yang sudah menyelamatkan kita. Jadi tidak asal-asalan. Baik ibu saya, tante saya, dan semua keluarga saya, dari keluarga ibu saya itu mempersiapkan semuanya, ya. Karena keluarga saya dari GKJW, ya. Lebih ribet lagi, saudara. Tapi kita mau memberi yang terbaik, ya. Biarlah jemaat GKB Sidoarjo mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mempersiapkan diri kita setiap kali kita datang kepada Tuhan
beribadah di tempat ini. Puji nama Tuhan. Dan dengan bintang ini, saudara yang dikasih Tuhan, mereka dipimpin oleh bintang ini. Cara Allah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa juru selamat itu telah lahir. Juru selamat untuk umat manusia itu sudah datang dengan bintang ini, saudara. Baik mungkin orang-orang Majus seluruh dunia yang belum mengenal Tuhan seperti bangsa Israel, mereka selalu melihat tanda-tanda di langit. Mereka percaya kepada dewa-dewa, dan juga dewa-dewa itu digambarkan dengan keadaan di langit, ya, bintang-bintang itu. Orang Jawa pun juga seperti itu. Ya. Dulu waktu ibu saya pernah cerita, ya, ibu saya pernah cerita, waktu Bapak Presiden kita yang pertama meninggal, itu ada bintang yang berasap. Ya. Itu ceritanya, karena saya belum lahir, ya, ibu saya yang cerita. Oh iya, waktu itu loh Pak Presiden Soekarno meninggal itu ada bintang yang berasap. Orang Jawa menamakan lintang kemukus, katanya gitu. Oh bagus juga, lintang kemukus gitu. Oh itu Tames, ya Tames ya. Nah demikian juga ketika Ibu Negara Presiden Soeharto, Ibu Tien Soeharto meninggal, juga ada bintang yang berasap lagi ya. Waktu itu saya sudah lahir, tapi saya nggak lihat, tidur ya. Cuma orang cerita, tadi malam ada bintang yang berasap ya gitu. Ternyata Ibu Tien meninggal. Nah saudara yang dikasih Tuhan ya, orang dunia itu melihat tanda-tanda di langit ini tentang bintang-bintang ini. Setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan itu melihat tanda di langit. Jadi ketika bintang ini Tuhan nyatakan, ya, setiap orang itu bisa melihat, bukan hanya orang Majus di timur saja. Setiap dunia, setiap orang di bangsa apapun bisa melihat. Ya. Karena ini adalah tanda dari Allah sendiri untuk seluruh umat manusia, bahwa janjinya kepada manusia tidak dia ingkari. Dan ini adalah bukti kasihnya kepada manusia yang dia sudah ciptakan dengan luar biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita sendiri yang sudah percaya kepada Tuhan, ya, benar-benar bisa menikmati, ya. Setiap kali kita menikmati Natal, kita melihat kasih Allah itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya. Karena Tuhan hadir, Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita. Tuhan tidak mau apa yang sudah diciptakan ini dirusak oleh iblis. Tuhan mau kita kembali kepadanya di sorga, di dalam kekekalannya, di dalam kekudusannya. Itu yang Tuhan mau. Dengan hadirnya Tuhan Yesus, dan Dia sudah menebus kita di atas kayu salib, sehingga kita bisa mempunyai pengharapan bahwa kita akan kembali ke sorga, bahwa kita akan bertemu dengan Allah kita. Kita bertemu dengan Allah Tritunggal. Gimana sih kalau sekarang kita, aduh Tritunggal ini kalau di otak kita enggak, kita bisa ngerti ya saudara. Nanti kita bisa melihat di sana. Mari kita terus berpengharapan. Mari kita terus memegang apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Jangan sampai kita gantikan, terlebih kita sudah di akhir, ya, dari akhir zaman ini. Kita sudah melewati dalam perhitungan Tuhan, ya. Tadi ketika janji Allah itu ketika Adam dan Hawa, dan ketika Tuhan hadir itu sekitar 4.000 tahun, dan sampai sekarang sudah 6.000 tahun, ya. 6.000 tahun sama dengan 6 hari di hadapan Tuhan. Jadi ketika akan masuk di dalam hari yang ke-7, hari perhentian bersama Tuhan di surga. Saudara dikasih Tuhan, ini adalah berita yang baik dalam Natal, bahwa Allah tidak pernah ingkar janji, bahwa Allah itu mengasihi kita, bahwa Allah sudah menebus kita, ya, untuk kita kembali kepada kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Ayat yang tidak asing lagi, ayat seperti yang sekolah minggu kemarin Natal yang saudara bawa, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, bukan hanya umat pilihannya saja,
bukan hanya orang Israel saja, tapi setiap orang, setiap manusia yang percaya tidak binasa. Amin, saudaraku. Kita bersyukur karena kita sudah percaya, kita mempunyai harapan untuk kita kembali kepada Allah. Puji nama Tuhan. Kita berpanjang firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kita sembah Tuhan. Firman-Nya oleh hamba-Nya kita diingatkan bahwa begitu besar kasih karunia Tuhan untuk semua orang yang percaya. Minggu depan saya akan membahas tidak semua orang mendapat perayaan Natal itu, tapi kita di sini mendapat kasih karunia. Amin. Terima kasih. Yesus, terima kasih. Hai, mari berhimpun. Bapak Ibu sekalian, kita melewati masa pandemi ini sudah sekian. Mungkin kita ada yang apatis, ada yang tidak optimis, pesimis akan tahun depan. Tapi biarlah kita merasakan kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa melewati pandemi ini hingga saat ini,
kasih karunia. Berapa orang yang sudah gugur, berapa orang yang sudah dipanggil Tuhan. Sekarang apa balasanmu kepada Tuhan? Ingatlah kasih mula-mula saat engkau pertama kali dipanggil Tuhan untuk menjadi anaknya. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Jangan kita suam-suamku, tapi biarlah kita merayakan kehadiran Sang Raja dengan penuh damai sejahtera. Pujikan pujian ini, sembah dan puji Dia. Sembah, sembah, puji Dia. Sembah dan puji Dia. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya. Jadilah berkat tengah dunia ini. Jadilah terang tengah dunia ini. Jadilah aku dan ketulusan hatimu. Allah yang melakukan segala sesuatu yang baik. Yes. Kami bisa melewati sampai penghujung tahun ini. Kami tahu itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Amin. Kami tahu bahwa Engkau menyertai kami. Amin. Engkau membuat kami menjadi baik, itu anugerah Allah. Engkau menyertai kami, meloloskan kami sampai melewati kesulitan demi kesulitan karena anugerah Tuhan yang menyertai Yes. kami. Amin. Tuhan, kami percaya melalui kebenaran firman Engkau bisa berkata Engkau baik. Amin. Engkau luar biasa. Yes, you Karena are. kami tahu tahun ini bukan tahun yang mudah untuk dilalui. Tahun ini bukan tahun yang sangat-sangat
menegangkan dan menakutkan ketika kami menjalani. Tetapi bersama Tuhan kami menikmati kebaikan dan pertolongan. Anugerah-Mu menyertai hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami percaya kalau Engkau menyertai tahun ini, Engkau juga akan menyertai kami di tahun yang mendatang. Amin. Kalau Engkau menopang kami di tahun ini, Engkau juga akan menopang kami di tahun depan. Yes. Bersama Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Yes. Bersama Tuhan kami akan melakukan perbuatan gagah perkasa. Amin. Kami mengucap syukur. Ya. Berkati Bu Yandi menguatkan kami Ya. untuk kami terus melihat Kristus Yes. yang ada di depan kami yang melakukan perbuatan yang baik. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih atas kebaikan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Berkati Bu Yanti yang sudah menyampaikan firman-Mu, tambah-tambahkan kasih karunia-Mu, tambah-tambahkan anugerah-Mu dalam Yes. hidup Bu Yanti. Bukakan kebenaran firman-Mu lebih lagi. Sertai apapun yang menjadi pergumulan dan doanya, Ya. Kau dengar dan kabulkan doanya. Yes. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Pagi ini kami boleh datang sujud di hadapan-Mu. Itu kasih karunia-Mu, itu anugerah-Mu, itu rahmat-Mu, itu bukti kasih-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik dan Engkau sangat baik. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia, khususnya untuk aparat keamanan, supaya memberi hikmat pada mereka, kekuatan, sehingga boleh mendeteksi segala macam intimidasi, kejahatan apapun yang muncul. Tapi Tuhan sudah menghambat. Malaikat Tuhan ada. Tuhan lindungi Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia, memberkati pemerintahan Pak Jokowi dan menteri-menteri yang ada, sampai ke aparat desa, RT, RW. Tuhan, Kau sendiri yang menolong. Kami berdoa untuk ibadah Natal minggu depan. Tuhan memberikan yang terbaik untuk kami Tuhan. Gereja-Mu, jemaat-Mu yang mengasihi Engkau. Kalau sesuatu berjalan lancar, cuacanya Tuhan memberkati. Kalau boleh kami minta beri cuaca yang sejuk Tuhan. Tidak hujan tapi sejuk Tuhan. Beri keamanan, ketertiban untuk kami boleh ibadah Natal dengan nyaman, dengan aman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau memberkati jemaat-Mu. Setiap jemaat-Mu baik kecil, besar, tua, muda, Tuhan memberkati. Kesehatan mereka Tuhan memberkati. Setiap kami Tuhan memberkati. Sehingga Tuhan kami boleh memperingati kelahiran-Mu dengan penuh sukacita, dengan penuh damai. Dan kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kalau sudah jemaat-Mu akan pulang Tuhan, malaikat-Mu mengantar hingga selamat sampai di rumah masing-masing. Berkat jasmani, berkat rohani, apapun yang dibutuhkan mereka, Tuhan memberkati. Yang mungkin yang sakit, yang kurang enak badan, Tuhan jamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus menjamah mereka, menyembuhkan hati mereka yang luka, memberkati hati mereka yang kepahitan, menjamah mereka yang suam-suam kuku. Kami berdoa kiranya oleh Roh Kudus menjamah hati mereka, supaya boleh menyala-nyala di dalam Tuhan. Yang berkorban berat, Tuhan Kau tahu kebutuhan mereka, finansial mereka, berkati pekerjaan, usaha, baik sebagai karyawan, pengusaha, apapun juga ibu rumah tangga, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Orang-orang Lewi yang hari ini bertugas Tuhan, ceritanya mereka tidak pernah sia-sia memberikan yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati, melindungi, menyertai setiap anak-anak-Mu yang percaya mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menerima berkat-Mu dan kami sudah menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin. Ku naikkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati.